Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sejenak waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari penginjil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang telah kita baca pada bacaan-bacaan hari sebelumnya, selalu berbicara tentang peristiwa Yesus menampakkan diri ya. Dan Injil menceritakan tentang peristiwa penampakan Tuhan ini pasca kebangkitannya. Tentu kita sudah tahu atau kita pahami bahwa tujuan utama dari penampakan Tuhan kepada para muridnya adalah agar para murid itu percaya teguh bahwa memang Tuhan itu sungguh bangkit, dan apa yang telah dikatakannya kepada mereka tentang kebangkitan dirinya pada hari yang ketiga itu betul. Dengan demikian, sabda yang diungkapkan oleh Tuhan atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka itu adalah sebuah kebenaran objektif, dan memang sudah ditunjukkan buktinya melalui peristiwa kebangkitan yang dialami oleh Tuhan. Dan tentunya kalau kita kembali kepada pernyataan-pernyataan lain dari Tuhan Yesus ketika Dia masih bersama para muridnya, itu semua adalah pernyataan kebenaran. "Aku berasal dari Bapa dan aku menyampaikan apa yang menjadi kehendak Bapa." Dengan demikian, setiap pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan kepada para muridnya itu adalah sebuah kebenaran tentang kehidupan kekal. Ya, kita mungkin mendengarkan itu di dalam bacaan-bacaan kitab suci, bacaan-bacaan Injil, dan kehidupan kekal itu memang betul karena kita percaya kepada kebangkitan Tuhan, atau karena para murid setelah mengalami atau konsekuensi dari penampakan Tuhan itu adalah pernyataan Tuhan itu merupakan sebuah kebenaran, dan termasuk ketika Dia berbicara tentang kehidupan kekal itu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Tuhan menampakkan diri kepada semua murid sebagaimana dikatakan oleh penginjil Lukas.
Jadi ketika para murid itu berkumpul dan mendengarkan cerita dua teman mereka yang mengalami penampakan yang sama ke jalan Emmaus itu, Tuhan tiba-tiba ada di tengah mereka. Dan yang menarik, ketika Tuhan itu menampakkan diri, pernyataan pertama yang keluar dari mulut Tuhan adalah damai sejahtera bagi kamu. Ya, tentu ini merupakan sebuah sapaan agung kepada para muridnya. Di sini juga sekaligus Tuhan hendak menunjukkan bahwa Dia tidak meninggalkan para muridnya pasca kematiannya atau setelah kematian, tetapi Dia tetap beserta atau menyertai murid-muridnya. Dan sapaan hari ini, damai sejahtera bagi kamu, itu adalah sapaan ilahi, sapaan agung dari Allah sendiri. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, tentu sapaan itu di suatu sisi memang menggembirakan para rasul, tetapi di sisi lain mereka masih ragu-ragu seperti dikatakan oleh Injil Lukas tadi. Mereka menduga-duga kalau Tuhan itu adalah hantu, tetapi Tuhan kemudian memberikan sebuah pernyataan bahwa saya ini bukan hantu, tetapi saya ini adalah yang sesungguhnya. Lalu kemudian Yesus mengatakan bahwa saya itu penderitaan saya atau kematian saya, pengalaman penderitaan saya, dan sekaligus pengalaman kebangkitan yang saya alami ini, itu semua untuk menggenapi kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Dengan demikian teman-teman yang terkasih, kesempurnaan dari nubuat-nubuat yang ada di kitab Taurat Musa, kitab para nabi maupun Mazmur, itu sebenarnya arahnya itu puncaknya pada peristiwa kebangkitan Tuhan ini. Dan kita paham sendiri bahwa Yesus itu datang sebagai Mesias yang dalam keyakinan kita dan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu adalah Dia yang dijanjikan oleh Allah. Dan memang Dia sudah ada, sudah datang dan menderita, kemudian mengalami kebangkitan. Dan peristiwa kebangkitannya ini adalah peristiwa puncak atau peristiwa sempurna dari setiap pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kitab-kitab yang disebutkan oleh Tuhan tadi, atau nubuat-nubuat yang disampaikan oleh kitab-kitab yang disampaikan oleh Tuhan sendiri tadi kepada para muridnya di dalam peristiwa penampakan tersebut. Dan teman-teman yang terkasih, yang lebih menarik bahwa Tuhan Yesus dalam peristiwa penampakannya itu menyampaikan bahwa saya ini sudah bangkit. Lalu kemudian Dia menggarisbawahi, karena saya ini sudah bangkit dan kamu semua sudah melihat saya telah bangkit, kamu kemudian menjadi saksi dari peristiwa kebangkitan ini. Dan sekaligus di sini Tuhan kemudian menegaskan perutusan mereka untuk mewartakan kepada seluruh bangsa mulai dari Yerusalem tentang peristiwa kebangkitan yang dialami oleh Tuhan. Dengan demikian teman-teman, kita paham di sini ternyata penampakan Tuhan itu memang memberikan penegasan yang penuh akan peristiwa kebangkitan Yesus kepada para muridnya. Tentu kita bertanya, kalau seandainya Tuhan kemudian setelah Dia mati dan tidak menampakkan diri kepada para muridnya, walaupun Dia dikatakan sudah bangkit, tentu ini masih merupakan sebuah keraguan tersendiri untuk para murid, ketakutan tersendiri untuk para murid menyampaikan bahwa Tuhan itu sudah bangkit tanpa ada penampakan sendiri dari Tuhan Yesus sendiri kepada mereka. Tetapi yang menjadi inti poin pentingnya adalah penampakan Tuhan ke-12 para rasul ini, kita pahami bahwa meneguhkan iman mereka, menguatkan mereka bahwa Tuhan itu memang sungguh-sungguh bangkit, bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah dan sekaligus sungguh-sungguh manusia. Dia mati sebagai manusia, kemudian Dia bangkit mengalahkan maut, dan kebangkitan itulah yang kemudian menjadi poin penting dari para rasul kemudian mewartakannya itu kepada orang-orang di seluruh bangsa, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi atau ke skala bangsa. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kita saat ini posisi kita percaya dengan pewartaan para murid. Pewartaan para murid itu tentu berdengung sampai sekarang ini, teristimewa tentang pewartaan kebangkitan ini. Ini semua meneguhkan iman kita bahwa Tuhan itu memang sudah sungguh-sungguh bangkit sesuai dengan pernyataannya sendiri sebelum Dia menderita, bahwa anak manusia akan menderita tetapi pada hari ketiga Dia akan mengalami kebangkitan. Dan kebangkitan itu kita maknai bahwa Tuhan itu sudah mengalahkan maut dan sudah membuka pintu keselamatan bagi kita manusia yang berdosa dan mempersilahkan kita untuk masuk ke dalamnya. Dan bagaimana caranya untuk masuk ke dalam keselamatan itu? Hanya melalui tindakan baik kita, kasih kepada sesama kita.
Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.